Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Saputra, BP 1710843018. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga dosen penguji yang telah melihat dan mendengarkan hasil presentasi sidang skripsi saya yang berjudul Inovasi Rancak Digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solunto. Adapun di sini latar belakang dari penelitian saya, itu pelayanan publik memiliki tujuan untuk memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Kemudian pelayanan publik di Indonesia dapat kita lihat melalui layanan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan di sini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi jasa layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk memenuhi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang harus dimiliki masyarakat. Dengan adanya pelayanan tersebut, permasalahan administrasi kependudukan di Indonesia masih banyak terjadi kesalahan baik itu di pusat maupun daerah. Jadi di sini Dinas Kependudukan yang disingkat dengan Disdukcapil menjadi pihak atau instansi yang bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi dalam proses administrasi kependudukan. Selanjutnya, pemerintah dituntut untuk mengatasi dengan membuat suatu terobosan atau inovasi yang nantinya akan mendukung kelancaran dan pengurusan administrasi kependudukan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, agar pelayanan dapat berjalan efektif dan efisien. Namun, inovasi yang dibuat oleh Disdukcapil tersebut masih bersifat jemput bola, sehingga masih belum efektif dikarenakan terkendala dalam sarana dan prasarana yang menunjang inovasi, dan juga inovasi tersebut tidak bisa dilakukan setiap waktu. Kemudian pelayanan berbasis online sudah mulai disadari oleh pemerintah Kota Solunto yang menjadi solusi dari inovasi sebelumnya yang masih bersifat layanan jemput bola. Dengan adanya inovasi rancak digital ini dapat diakses melalui website yang sesuai dengan surat keputusan Kepala Disdukcapil Kota Solunto tahun 2020 tentang penetapan rancak digital sebagai inovasi pelayanan Disdukcapil Kota Solunto. Dengan adanya pelayanan ini diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan dalam administrasi kependudukan agar menjadi lebih efektif dan efisien, dan juga prosesnya lebih singkat dari sebelumnya. Inovasi rancak digital ini merupakan inovasi berbasis online pertama yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Solunto yang dirilis pada Maret 2020. Inovasi rancak digital ini dapat diakses melalui link yang tertera pada slide berikut, yang dapat diakses melalui smartphone, laptop, dan komputer yang dipunyai pemohon atau masyarakat menggunakan jaringan internet. Pengguna layanan dapat diakses kapan saja dan kapan saja, karena mereka pelayanan ini berbasis online sehingga dapat digunakan masyarakat setiap waktu dan dimanapun mereka berada. Selanjutnya, ini merupakan alur pelayanan dari rancak digital. Masyarakat nanti diarahkan kepada untuk mengisi link berikut melalui website, kemudian diarahkan pengisian data pemohon yang sesuai dengan apa yang disuruh oleh pihak Disdukcapil, kemudian melakukan penguploadan persyaratan dokumen kependudukan. Selanjutnya, pihak Disdukcapil melakukan verifikasi dan juga kemudian meneruskannya kepada bidang masing-masing untuk dilakukan verifikasi lanjutan. Setelah dilakukan verifikasi, selanjutnya berkas yang diajukan tadi diminta tanda tangan kepada Disdukcapil Kota Solunto, biasanya berupa barcode, karena setiap pengajuan dokumen ini tidak semuanya Kepala Disdukcapil yang bisa menangani, karena mereka ada tugas di luar, sehingga bisa dilewati dengan barcode. Kemudian setelah berkasnya selesai, masyarakat akan diberitahu melalui email atau WA. Dan kemudian masyarakat bisa memilih apakah menjemput langsung atau diantarkan oleh pihak Disdukcapil melalui PT Pos yang bekerja sama dalam inovasi rancak digital ini, yang sudah disediakan dalam opsi inovasi layanan yang terdapat dalam website. Kemudian ini merupakan SK dari inovasi rancak digital tentang tim pengelola. Jadi inovasi rancak digital ini dikelola oleh satu tim yang terbagi dua, yaitu tim teknis dan tim pelaksana.
Kode ini berjumlah 6 orang. Jadi tim teknis ini bertugas mengarahkan kepada tim pelaksana dalam pengelolaan rancak digital. Yang kedua, ada tim teknis ini mengkoordinasikan, mengumpulkan data dan bertanggung jawab atas data dan ikut memberikan data yang atau informasi yang dibutuhkan serta mengatur segala persiapan dalam pengelolaan rancak digital agar berjalan efektif dan efisien. Kemudian tugas tim pelaksana adalah melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan kepada masyarakat melalui rancak digital sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku tentunya. Kemudian di sini ada fenomena empiris dan teoritis dari inovasi rancak digital tersebut. Jadi inovasi rancak digital ini memberikan suatu keuntungan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Karena inovasi rancak digital ini memberikan keuntungan dalam hal efisiensi dan efektivitas mengenai biaya dan waktu. Karena masyarakat tidak perlu melakukan pelayanan langsung ke kantor. Mereka bisa mengaksesnya di rumah atau di mana saja mereka berada dengan gadget yang mereka punya. Kemudian inovasi rancak digital ini memiliki kesesuaian dengan keadaan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Jadi inovasi ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan juga sesuai dengan keadaan sebelumnya dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi rancak digital ini sesuai dengan visi misi dari Kota Solo untuk menerapkan smart city dan kemudian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat pada saat sekarang ini sudah terbiasa dengan pelayanan online. Contohnya, mereka sudah terbiasa dalam berbelanja online. Kemudian masih ada kendala dalam pelaksanaan inovasi rancak digital yang berpengaruh pada dampak dan hasilnya. Jadi masih ada terdapat kendala dalam inovasi rancak digital ini, seperti kekurangan SDM, prasarana, dan lain-lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan inovasi rancak digital ini. Kemudian inovasi rancak digital ini sebelumnya sudah dilakukan uji coba dan juga petugasnya sudah melakukan pelatihan sebelumnya. Jadi sebelum diluncurkan ini, inovasi rancak digital sudah dilakukan uji coba agar dalam pelaksanaannya nanti bisa dilaksanakan dengan maksimal. Kemudian ada yang dampak dan hasil dalam pelaksanaan inovasi rancak digital. Jika dilihat pada saat ini, pengguna rancak digital ini masih kurang dari yang diharapkan karena masih ada kendala dan permasalahan yang mengakibatkan masyarakat belum bisa menggunakannya secara optimal. Selanjutnya, ini merupakan rumusan masalah dari penelitian yang peneliti kaji ini. Rumusan masalahnya adalah bagaimana inovasi pelayanan publik pada layanan rancak digital oleh Disdukcapil Kota Solunto. Kemudian tujuan penelitiannya di sini untuk mendeskripsikan inovasi pelayanan publik, yaitu layanan rancak digital oleh Disdukcapil Kota Solunto. Kemudian ini adalah manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis yang dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian ini merupakan studi relevan yang peneliti ambil dari beberapa penelitian terdahulu. Kemudian ini merupakan teori yang peneliti pakai dalam penelitian ini. Jadi peneliti menggunakan atribut inovasi menurut Everett Rogers. Jadi peneliti menggunakan atribut inovasi karena peneliti ingin melihat bagaimana proses cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi berdasarkan karakteristiknya. Jadi kita lihat berdasarkan atribut inovasi ini, apakah inovasi ini cepat atau lambat diterima oleh masyarakat. Kemudian ini merupakan skema pemikiran dari penelitian ini. Jadi sudah dirangkai sampai dengan variabel dan juga indikator dari penelitian ini. Dapat dilihat pada slide ini. Kemudian ini merupakan definisi konsep. Yang pertama ada administrasi kependudukan, yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lainnya. Yang kedua ada pelayanan publik. Ini merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Yang ketiga ada inovasi pelayanan publik. Jadi inovasi ini merupakan administrasi yang bersifat baru dan memiliki manfaat untuk meningkatkan pelayanan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pelayanan yang sebelumnya menjadi lebih baik dan dapat
bekerja lebih maksimal dari sebelumnya. Kemudian atribut inovasi pelayanan publik. Jadi ini adalah kita mengkaji karakteristik dan klasifikasi standar yang terdapat dalam sebuah inovasi yang diciptakan. Selanjutnya, ini merupakan definisi operasional. Terdapat variabel yang peneliti dapatkan dan juga beberapa indikator. Kemudian ada cara mengukur penelitian ini untuk mendapatkan hasilnya. Selanjutnya, ada metode penelitian. Jadi di sini peneliti menggunakan penelitian dan desain pendekatan penelitian dan desain penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Dan kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pemilihan informan di sini peneliti menggunakan purpose sampling. Jadi di sini peneliti menggunakan mencari informan kunci dari pelaksanaan inovasi atau kegiatan inovasi layanan rancak digital yang merupakan merupakan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi rancak digital. Kemudian melakukan mencari informan lainnya sebagai pendukung. Kemudian peranan peneliti di sini yaitu instrumen penelitian. Dan kemudian proses penelitian yang saya gunakan itu mengumpulkan data, pengolahan dan pengumpulkan data, menyajikan dan melanjutkannya dengan menyimpulkan data. Kemudian unit analisis yang saya pakai di sini adalah lembaga, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri sebagai pihak yang menciptakan inovasi rancak digital tersebut. Berikutnya adalah teknik analisis data. Jadi analisis data yang saya gunakan adalah tahap pengumpulan data, pengelompokan, analisis, dan penarikan kesimpulan. Kemudian yang terakhir ada teknik keabsahan data, yaitu menggunakan triangulasi sumber yang menjadi sebagai informan pendukung dari informan utama. Kemudian selanjutnya ada deskripsi penelitian. Jadi sini deskripsi penelitian yang diambil adalah Kota Solunto yang terdiri dari 4 kecamatan, 10 kelurahan, dan 27 desa. Peneliti mengambil Kota Solunto karena Solunto sudah meraih berbagai macam penghargaan mengenai inovasi yang ada pada lembaga yang ada di Kota Solunto. Kemudian penelitian ini dilakukan di Distrik Capil Kota Solunto. Distrik Capil Kota Solunto adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Solunto. Visi Distrik Capil Kota Solunto yaitu menjadi pelayan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib, akurat, cepat, dan dinamis. Peneliti mengambil penelitian di Distrik Capil Kota Solunto karena Distrik Capil sudah meraih berbagai penghargaan, khususnya mengenai penghargaan inovasi dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ini di Distrik Capil karena mereka membuat suatu inovasi pertama berbasis online, yaitu inovasi rancak digital. Kemudian berikut adalah temuan dan analisis data. Yang pertama ada keuntungan relatif. Jadi keuntungan relatif di sini inovasi yang ada sekarang harus memiliki keuntungan dari inovasi sebelumnya. Jadi hasil yang didapat itu dapat mengurus dokumen kependudukan di mana saja dan kapan saja, karena masyarakat dapat mengaksesnya melalui gadget yang mereka punya di mana saja dan kapan saja dengan syarat mereka memiliki internet dan juga KK dari Kota Solunto. Kemudian memiliki keuntungan adanya efisiensi dalam hal waktu dan biaya, karena di sini masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor, karena mereka bisa melakukan layanan dengan berbasis online. Kemudian selanjutnya itu masyarakat dapat memilih sesuai kehendak mereka, yaitu opsi dijemput ke kantor atau diantar oleh pihak PT Pos. Jadi di sini pihak Disduk Capil sudah bekerja sama dengan PT Pos untuk melakukan pengantaran dokumen atau berkas yang telah siap. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan atau menjemput berkas yang telah siap dilakukan dalam layanan dokumen kependudukan. Kemudian selanjutnya di sini ada kesesuaian. Jadi kesesuaian di sini inovasi yang ada sebelumnya haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang ada, sesuai dengan keadaan, dan sesuai dengan kebutuhan. Inovasi rancak digital ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada, karena inovasi rancak digital ini sesuai dengan Permendagri tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring.
Nomor 7 tahun 2019. Selanjutnya, inovasi rancak digital ini mendukung pemerintahan dalam terwujudnya visi misi Kepala Daerah Kota Sulunto, yaitu mereka menginginkan adanya smart city di Kota Sulunto yang terdapat pada visi dan misi yang ada pada Wali Kota Kota Sulunto. Kemudian sesuai dengan keadaan, inovasi rancak digital ini hanya memindahkan sifat layanan sebelumnya yang manual menjadi online. Jadi inovasi ini tidak merubah sistem atau fungsional sebelumnya, tetapi hanya merubah sifat layanan inovasi yang ada sebelumnya menjadi inovasi online. Pelayanan manual yang ada sebelumnya tetap berjalan tanpa menghilangkan inovasi-inovasi yang ada sebelumnya. Kemudian sesuai dengan kebutuhan. Inovasi ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat sekarang ini sudah terbiasa menggunakan inovasi online, menggunakan pelayanan online, contohnya dalam mereka membeli belanja online dan juga dalam mengakses pelayanan yang ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu kerumitan. Ya, inovasi yang ada sekarang dan dengan sebelumnya biasanya memiliki kerumitan yang lebih tinggi dari inovasi yang ada sebelumnya. Di inovasi rancak digital ini memiliki kerumitan, yaitu SDM pelaksana rancak digital hanya 1 orang, yaitu yang sesuai dengan SK dalam pengelola rancak digital. Dan biasanya jika mereka ada kendala atau apa, biasanya digantikan oleh oleh petugas lain. Jadi biasanya yang sebagai pihak pelaksana ini rangkap jabatan, kemudian bergantung dengan server dan jaringan, karena inovasi ini berbasis online sehingga sangat bergantung sekali dengan server dan jaringan. Serta sarana dan prasarana yang masih kurang, itu sarana untuk mendukung dalam pelaksanaan rancak digital ini masih kurang, contohnya pada laptop serta CPU yang digunakan untuk pelayanan berbasis online. Kemudian ketersediaan jaringan juga berpengaruh kepada inovasi berbasis online. Jika jaringan tidak ada atau bermasalah, maka inovasi berbasis online tersebut tidak bisa berjalan, sehingga akan tertundanya pelaksanaan layanan dokumen kependudukan. Kemudian sering terjadinya error dalam menu layanan website rancak digital. Jadi dalam menu layanan rancak digital ini masih terjadi seringnya error dalam menu layanan. Masyarakat bisa masuk tetapi tidak bisa melanjutkan ke menu layanan selanjutnya karena terjadinya error atau bermasalah dalam servernya. Kemudian koordinasi pemulihan yang memakan waktu jika terjadi kendala atau permasalahan karena aplikasi dibuat oleh pihak ketiga, sehingga harus melapor dulu kepada sekretariatan daerah yang menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam sistem pelayanan berbasis online ini. Selanjutnya yaitu kemungkinan untuk dicoba. Jadi inovasi ini sudah dilakukan penguji cobaan terlebih dahulu sebelumnya oleh Disduk Capil kepada pegawainya dan juga dilakukannya pelatihan. Kemudian inovasi rancak digital ini melakukan rapat koordinasi bersama dengan pihak yang membuat dan juga pihak yang bertanggung jawab dengan terlaksananya inovasi rancak digital ini. Jadi mereka melakukan koordinasi untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari inovasi tersebut agar dapat melakukan pembenahan setiap waktunya. Kemudian yang terakhir di sini yaitu adanya kemudahan diamati. Sebuah inovasi dalam penerapannya perlu untuk dilihat dan diamati bagaimana inovasi tersebut bekerja dan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Jika dilihat dari inovasi rancak digital ini, Disduk Capil Kota Sulunto sudah melakukan sosialisasi melalui media sosial yang resmi mereka seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kemudian Disduk Capil Kota Sulunto akan tetapi Disduk Capil Kota Sulunto belum melakukan sosialisasi secara khusus dan spesifik karena mereka hanya menyempatkan promosi atau pengenalan dan juga sosialisasi melalui kegiatan program lain yang ada di Disduk Capil, sehingga dalam sosialisasi dan promosinya belum terlaksana dengan maksimal.
Kemudian sosialisasi yang dilakukan lebih banyak online daripada langsung serta belum dilakukan secara rutin. Kemudian jika dilihat dari hasil yang didapat, inovasi rancak digital belum memberikan dampak yang baik terhadap pelayanan di Disdukcapil Kota Solunto. Karena ada kendala dan permasalahan yang terdapat dalam website rancak digital maupun dalam tata cara pelaksananya. Hal ini dapat dilihat melalui survei IKM bawah sebagian responden atau sekitar 78,53% responden memberikan pendapat sebaiknya pelayanan diberikan secara langsung bertemu dengan petugas. Kemudian dilihat di sini kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti kaji ini. Setelah melakukan penelitian dengan cara menganalisis dengan menggunakan teori Everett Rogers, peneliti melihat bahwa inovasi rancak digital secara umum masih belum berjalan dengan baik dan belum dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Inovasi rancak digital memang sudah memberikan adanya keuntungan yang dirasakan berupa efisiensi waktu, biaya, dan tenaga, serta sesuai dengan inovasi dengan kebutuhan masyarakat Kota Sunto. Namun, 5 atribut inovasi yang dikemukakan oleh Rogers belum sepenuhnya terdapat dalam inovasi rancak digital. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan inovasi rancak digital, seperti permasalahan koordinasi pemulihan, server, serta masalah dalam website, sehingga belum memberikan manfaat dan hasil yang baik. Berikut merupakan saran terhadap penelitian ini. Dalam menerapkan inovasi rancak digital, sebaiknya Disdukcapil Kota Solunto melakukan evaluasi secara rutin agar kendala yang ada dapat diatasi. Kemudian dalam pelaksanaan inovasi rancak digital, sebaiknya Disdukcapil Kota Solunto melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala agar dapat diketahui dengan jelas terkait respon masyarakat terhadap penerapan inovasi ini. Kemudian Disdukcapil Kota Solunto sebaiknya melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang membuat inovasi ini agar dapat mengetahui kekurangan dari inovasi ini. Selanjutnya, Disdukcapil Kota Solunto sebaiknya melakukan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat sebagai pengguna layanan terkait inovasi rancak digital, agar masyarakat mengenal dan bisa menggunakan layanan berbasis online tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu inovasi rancak digital sebaiknya dilakukan pengembangan oleh Disdukcapil Kota Solunto agar berbentuk aplikasi yang dapat diunduh dengan mudah melalui aplikasi atau dengan App Store dan Play Store sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Karena inovasi yang saat ini masih berupa link atau website sehingga masyarakat masih susah untuk melakukan login melalui layanan tersebut. Baiklah, sekian hasil presentasi yang saya paparkan. Terima kasih kepada penguji dan pembimbing yang telah melihat dan mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana?